Masih di program dialog khusus JTV Kediri tentang calon tunggal dan calon tunggal vs bumbung kosong. Dan memang jika bumbung kosong menang akan menjadi persoalan tersendiri dan terlebih bagi proses politik di Kabupaten Kediri. Dan kita mungkin akan bisa membincangkan sebenarnya ini tanggung jawab siapa, karena ini konteksnya juga secara sosiologis maupun filosofis juga bisa dijelaskan. Tapi sebelum kita membahas, ada pertanyaan Mas Anwar sama Pak Heri. Ini dari Ahmad Kediri, tidak menyebutkan areanya. Kalau Pilkada Kabupaten Kediri jadi calon tunggal, mohon dijelaskan proses kampanye nanti seperti apa. Mungkin Mas Anwar dulu. Iya. Kampanye calon. Kampanye calon. Ya, oke. Jadi nanti ketika kita sudah lakukan tahapan, kemudian sudah dipastikan berarti kan untuk misalkan sudah calon tunggal, maka kita pakai aturan yang mengatur PKPU calon tunggal ya. Jadi tadi saya sampaikan PKPU 14 2015, kemudian diperbarui di ada perubahan di nomor 13 tahun 2018. Dalam hal kampanye ini nanti, itu yang melakukan kampanye di aturan itu ada dua, yaitu pasangan calon, dan yang kedua adalah KPU. Nah, dalam hal kampanye KPU, apa yang dilakukan? KPU menyelenggarakan debat publik, kan begitu. Kemudian pengadaan alat peraga kampanyenya. Kalau calon tunggal, debat publiknya. Nah, nanti panelis. Oh, ada ya, panelis, jadi visi misi disampaikan, materi debatnya nanti, kemudian panelis yang memberikan pertanyaan, feedbacknya di panelis nanti. Kalau ada lawan kan berhubung nggak ada, akhirnya panelis yang memberikan responnya. Siap. Begitu. Oke. Jadi itu Mas Ahmad jawaban dari KPU selaku penyelenggara pemilu, dan kita beralih ke partai politik ya. Jadi ini ada asumsi juga menyambung di segmen awal tadi, dengan seperti ini apakah ke depan gitu, Pak Heri selaku praktisi politik bertahun-tahun apakah partai politik itu akan diam seterusnya dengan fenomena ini, misalkan memberi masukan atau class action semacam apa gitu ya. Jadi terkait dengan fenomena, karena ini menyangkut kepentingan publik Pak, maksudnya harus segera dibenahi celah ini. Menurut Pak Heri gimana sebagai praktisi politik di Kabupaten Kediri? Ya, terima kasih. Dengan fenomena seperti ini saya kira ini menjadi bahan evaluasi KPU jadi. Ini bahan evaluasi karena sekarang sudah ada beberapa calon tunggal yang mungkin yang muncul. Itu saya kira nanti kita harus menoleh ke belakang. Kalau partai politik seperti ini mungkin tidak mewakili suara masyarakat yang mungkin yang dulu memilihnya, sehingga calon-calon yang selama ini kita bicara di Kediri aja, calon kemarin yang sudah dapat di beberapa partai politik yang sudah banyak, saya kira akan kandas dengan adanya kebijakan rekomendasi dari pusat. Saya kira itu nanti akan menjadi bumerang sendiri terhadap jalannya demokrasi di Kabupaten Kediri. Ini nanti sebagai bahan evaluasi, KPU juga menoleh ke belakang. Jadi untuk lebih banyaknya calon nanti bermunculan, itu syarat untuk calon independen itu diperingan atau dipermudah, sehingga nantinya perorangan itu bisa dipermudah, sehingga apa yang terjadi seperti di Kabupaten Kediri mungkin ya, karena masih belum, yang nanti bisa memunculkan calon-calon dari jalur independen. Ini singkat saja Mas Anwar. Kalau misalkan calon perseorangan tadi banyak, itu merugikan KPU nggak kira-kira? Oh tidak, tidak. Jadi kita tuh sudah kita siapkan lah perancangannya, anggarannya, ya itu. Ya, oke. Terkait dengan di awal tadi tentang fenomena yang menang bumbung kosong, itu nantinya yang menduduki bupati siapa Mas?
jika yang menang bumbung kosong. Oke. Jadi di Kita sekali aturan lagi tidak berandai-andai ya. Ini ya kita simulasi. ya betul Simulasi. ya. Jadi saya pun juga tidak mengandai-andai kan itu, saya menyampaikan aturan ya. Jadi di aturan nanti itu yang PKPU 14 2015 dirubah jadi 18 ya kan. Itu di pasal 25 jelas disampaikan. Ketika nanti terjadi yang menang nih, yang 50% plusnya itu kota kosong, ya, maka nanti KPU kabupaten ini akan komunikasi ya, mengkomunikasikan dengan kementerian yang mengurusi urusan dalam negeri, yaitu dalam ini Kemendagri ya, melalui KPU. Nah, untuk apa? Nah, untuk minta nanti pejabat yang menjadi bupati maupun wakilnya ya. Jadi PJ-nya. Oh, PJ ya. Iya, PJ yang nanti difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Itu. Nah, baru kemudian diadakan lagi serentak selanjutnya. Oke, kalau menurut Parpol ada bupati PJ atau PLT ya istilahnya. Itu apa ya bahasanya? Nyaman nggak kira-kira? Kita sudah berproses politik lama, tahu-tahu beda ya, beda. Kok bupatinya kembali ke zaman Orde Baru, kiriman gitu, gimana? Itu adalah suatu proses politik dan itu adalah suatu pilihan. Saya kira kalau memang prosesnya seperti itu ya harus seperti itu, diterima. Okay. Terus terkait dengan ini kan terkait dengan calon tunggal dan bumbung kosong ini kan segala sesuatunya masih bisa dinamis sampai ke akhir itu. Tapi sebagai stakeholder politik, Mas Anwar sebagai penyelenggara, Pak Heri sebagai kontestan ya, yang ini harapannya sebagai kepada masyarakat terkait dengan kemungkinan tadi. Gimana? Pak Heri dulu? Ya, terima kasih. Masyarakat, harapannya untuk masyarakat gimana? Maksudnya harapan masyarakat? Harapan Pak Heri kepada masyarakat Kediri, Kabupaten Kediri. Oh ya, terima kasih. Jadi saya berharap untuk masyarakat Kabupaten Kediri nanti waktu pilihan harus datang ke TPS. Entah itu milih bumbung kosong atau tidak, harus datang. Tapi Pak Heri berharap bumbung kosong. Ya, jadi kita nanti bumbung kosong membantu KPU nanti. Oh gitu ya. Membantu masyarakat untuk datang ke TPS. Itu harus diakui itu. Jadi itu. Jadi nanti masyarakat kita berharap masyarakat juga walaupun ini musim pandemi protokoler, tapi saya berharap nanti masyarakat harus datang ke TPS karena suatu kewajiban, suatu hak untuk memilih terhadap calonnya. Jadi walaupun nanti calon tunggal, saya kira nanti bisa kalau tidak sesuai dengan pilihannya bisa di bumbung kosong. Siap. Mas Anwar sebagai penyelenggara pemilu pilkada, harapannya kepada masyarakat Kediri? Ya, kita berharap tentu sesuai dengan upaya kita ya, kita selalu sosialisasikan ke masyarakat, kita kampanyekan bahwa nanti akan ada pemilihan 9 Desember. Ya, kita berharap masyarakat semuanya peduli terkait dengan proses demokrasi yang ada di Kabupaten Kediri ini, karena ini akan menentukan 5 tahun ke depan. Kan begitu. Nah, maka kita harapkan masyarakat untuk tetap berpartisipasi terkait dengan nanti yang jadi itu ada pasangan calon berapapun ataupun satu dengan kosong ya, tetap menggunakan hak pilihnya. Itu karena apa? Kayak tugas kami sendiri sebagai penyelenggara itu tidak diukur hanya kemudian ini berjalan tidak ada gugatan, tidak. Tapi ukuran kesuksesannya salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Nah, maka partisipasi masyarakat ini penting bagi kami kan begitu. Kita targetnya 77,5 ini harapannya. Kalau misalkan sampai tidak sampai 50% plus 1 yang datang, konsekuensinya gimana, Mas? Jadi begini.
dihitung ya kan, itu dari surat suara. Oh, surat Sah. suara sah. Ya, tidak di PT-nya atau tidak pemilih yang hadir kan itu nanti akan ada sah dan tidak sah. Nah, dihitung dari suara sahnya nanti berapa. Nah, maka ketika nanti lebih banyak satu di entah nanti pasangan calon yang pertama atau yang kedua, ya kan, maka itu nanti yang unggul kan sudah lebih dari 50% kan begitu, Oh, karena gitu calonnya ya. hanya dua kan begitu. Berarti tidak memperhitungkan seluruh mempengaruhi. DPT-nya ya. Iya, Ya, betul. Oke. Ini mohon maaf. Ya. Mungkin kalau toh mungkin nanti terjadi Terjadi calon tunggal. Calon tunggal. Lah ini kan netralan itu sebenarnya KPU nanti yang dipertaruhkan ini. Ya, ya. KPU sampai ke dari KPU sampai ke bawah itu. Oke, nambah dikit ya. Ini menarik juga. Maka saya berharap begini, kita sampai saat ini menunggu ini tim pemantau. Ya, pemantau pemilihan ini belum ada sampai sekarang. Oh gitu. Ya, ya. Jadi yang daftar belum ada. Nanti kita agendakan untuk kita sosialisasikan lagi. Ya, kita berharap nanti ada pemantau yang betul-betul bagaimana proses perjalanannya ini dilakukan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan. Sehingga kami sebagai penyelenggara, kemudian peserta, baik pasangan calon ataupun nanti kotak kosong atau pasangan calon lainnya ya kan, ini betul-betul melakukan berkegiatan di proses pemilihan ini sesuai dengan aturan. Nah, tentu bagaimana ya harus ada pengawasan kan gitu. Nah, gitu. Jadi nanti karena legal standingnya kan kalau misalkan ada di kotak kosong nanti di pemantau ya. Iya, pemantau ya. Itu. Oke. Jadi terima kasih diskusi yang sangat menarik sekali karena calon tunggal itu menjadi fenomena yang luar biasa. Ya. Apalagi lawannya bumbu kosong. Boleh saya menyimpulkan jadi memang partisipasi masyarakat menjadi penting. Ya Mas Anwar. Ya. Harus apapun yang terjadi, harapan Pak Heri selaku praktisi politik juga tanggal 9 Desember masyarakat Kediri dimohon diharapkan berkenan untuk memberikan suara di TPS. Dan kalau toh pun ada fenomena calon tunggal berarti PR juga bagi partai politik untuk memberi kaderisasi yang bagus kepada anggotanya. Begitu juga KPU untuk mendorong, bukan berarti mengintervensi ya Mas Anwar, mendorong partai politik misalkan untuk pembinaan atau sekolah kepartean kader atau apa gimana gitu ya. Jadi ada upaya, setidaknya ada upaya dari KPU dan partai politik. Terima kasih, menarik sekali, tapi kita harus akhiri diskusi ini. Dan kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang, tentunya di jam yang sama dan frekuensi yang sama. Saya Kang April kembali ke program Dialog Khusus JTV Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.